Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amarona bi a'malis sholihat wa nahana an a'malis sayyi'at. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul jawad. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul atiyat. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila akhir sa'ah. Wa ba'du fa ya ibadallah, ittaqullaha ta'ala haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah innash syirka la dzulmun 'adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Shadaqallahul 'azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyil karim. Para jemaah salat Jumat rahimakumullah, melalui mimbar yang sangat mulia ini, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dimanapun kita berada saat ini, dalam kondisi apapun kita saat ini, karena dengan modal iman dan takwa itulah amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bisa mengantarkan diri kita kepada surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah rahimakumullah, Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Al-Luqman menceritakan tentang ada 5 nasihat atau ada 5 nasihat yang diberikan Luqman kepada putranya yang tertulis di dalam Al-Quran. Para ahli mufassirin yang masyhur mengatakan bahwasanya Luqman adalah seorang abdun soleh, yaitu seorang hamba Allah yang soleh dan takwa, sehingga Allah menceritakan di dalam Al-Qur'anul Karim, termaktub di dalam surat Luqman. Luqman di dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan bahwasanya nama lengkap dari Luqman Al-Hakim. Al-Hakim adalah julukan, yaitu lakon orang yang sangat bijaksana ketika mendidik putranya yang bernama Safwan. Yang pertama yang diwasiatkan oleh Luqman kepada putranya yang bernama Safwan di dalam Al-Quran hanya disebutkan ya bunayya, wahai putraku. Tetapi ahli mufassirin menelusuri siapa nama yang sebenarnya dari putranya Luqman, yaitu bernama
Staqon bin Nu'man. Yang pertama yang diwasiatkan oleh Luqman adalah beribadahlah hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan jangan sekali-kali menyekutukan atau menduakan Allah. Itu pesan pertama yang diberikan Luqman kepada putranya. Dan ini tertulis di dalam surat Al-Luqman ayat ke-13 yang berbunyi, wa id qala Luqmanu libnihi, ketika Luqman berkata kepada putranya, wa huwa ya'iduhu, dan ingin mengajarkan kehidupan, ya bunayya, wahai anakku, la tusyrik billah, janganlah engkau sekali-kali menyekutukan Allah. Inna syirka, karena sesungguhnya syirik, la zulmun azim, suatu kezaliman yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah rahimakumullah, yang dipesankan oleh Luqman yang pertama kali adalah tentang keimanan, tentang tauhid, tentang akidah yang diwasiatkan kepada putranya. Oleh karena itu, marilah kita semua ketika kita memilih pendidikan khususnya kepada putra-putri kita, tidak hanya yang dilihat ilmu umumnya yang unggul, tetapi juga kita harus melihat ilmu agamanya, apakah sudah bersinergi dengan ilmu umum dengan ilmu agama, sehingga putra-putri kita mendekatkan diri qaribun Allah. Para jemaah rahimakumullah, kenapa Luqman menasehati syirik yang pertama kali yang dinasehati kepada putranya? Karena di dalam ayat yang lain Allah berfirman, innallaha la yaghfirud dzunuba asyirka, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, akan tetapi Allah mengampuni dosa selain syirik. Bahkan Nabi Ibrahim alaihissalam yang telah membangun Ka'bah, ketika Ka'bah selesai dia hanya mendoakan agar anak cucu dan keturunannya dijauhkan dari asnam, dijauhkan dari menyembah berhala. Nabi Ibrahim alaihissalam takutnya sampai seperti itu, apalagi kita, untuk mendidik anak-anak kita. Oleh karena itu, marilah kita selektif untuk memilih pendidikan untuk putra dan putri kita. Para jemaah rahimakumullah, pada hakikatnya fitrah manusia itu adalah bertauhid kepada Allah. Ketika ruh ditiupkan ke dalam jasad manusia, Allah berkata di dalam Al-Quran, alastu bi rabbikum, apakah saya adalah Tuhanmu? Qalu bala syahidna, kemudian semua janin bersaksi mengatakan bahwasanya iya, engkaulah Tuhanku. Ketika manusia dilahirkan sudah membawa keimanan pada fitrahnya, karena ketika ruh ditiupkan semuanya bersaksi bahwasanya Allah adalah Tuhannya. Kenapa agamanya di zaman yang saat ini ada yang berbeda-beda? Kenapa ada yang Kristen? Kenapa ada yang Islam? Kenapa ada yang Buddha? Nabi bersabda di dalam hadisnya, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah fa abawahu yuhawwidanihi wa nasranihi. Setiap manusia dilahirkan dalam keadaan suci, akan tetapi yang menjadikan manusia itu menjadi Yahudi atau Nasrani adalah kedua orang tuanya atau lingkungannya. Para jemaah rahimakumullah,
Yang kedua yang dipesankan oleh Luqman kepada putranya di dalam surat Al-Luqman ayat 16, ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun min sukhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti bihallah innallaha latifun khabir. Ya bunayya, wahai anakku, innaha in taku mithqala habbatin min khardalin, jika ada sesuatu perbuatan sekecil apapun yang kamu lakukan, fatakun min sukhratin, walaupun berada di dalam batu, au fis samawati, atau berada di langit, au fil ardi, atau berada di bumi, ya'ti bihallah, niscaya Allah akan membalasnya. Innallaha latifun khabir, sesungguhnya Allah maha lembut dan maha teliti. Ayat ini mengajarkan kepada putranya Luqman bahwasanya setiap apa yang kita lakukan di muka bumi ini tidak akan pernah lepas dari kontrol dan pandangan Allah. Semua yang kita lakukan, sekecil apapun yang kita lakukan, pasti di hari Yaumul Ba'ts, di hari kebangkitan, akan Allah balas sesuai dengan apa yang kita perbuat di muka bumi ini. Kalau perbuatan baik yang kita lakukan, maka Allah akan membalasnya dengan kebaikan. Tetapi ketika kita melakukan keburukan, maka Allah akan membalasnya juga dengan keburukan. Para jemaah rahimakumullah, ayat ini dikuatkan oleh hadis Nabi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang ia pimpin. Negara terkecil yang kita pimpin adalah berada di organ-organ tubuh kita. Bagaimana kita melangkahkan kaki kita, bagaimana kita memfungsikan tangan kita, bagaimana mata kita, bagaimana mulut kita difungsikan, semuanya akan diminta pertanggungjawaban kelak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jemaah rahimakumullah, pesan yang ketiga yang diberikan Luqman kepada putranya, aqimis shalah wa'mur bil ma'ruf wa yanha 'anil munkar wasbir ma asabak. Yang ketiga adalah aqimis shalah, dirikanlah salat, wa'mur bil ma'ruf, dan melakukan kebaikan, menyerukan kebaikan, wa yanha 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran. Aqimis shalah, dirikanlah salat. Di dalam kitab Mabadi Fiqhiyah dikatakan, ketika seorang anak sudah berusia 7 tahun, orang tua memiliki kewajiban untuk menyuruh atau memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Ketika usianya sudah 12 tahun, orang tua diwajibkan untuk lebih keras lagi untuk menyuruh putra-putrinya melaksanakan sholat 5 waktu. Sholat sangat penting bagi kehidupan kita. Sholat juga sebagai tiang agama yang harus kita tegakkan. Jadi agama Islam masih eksis sampai saat ini karena masih ada umat Islam yang melaksanakan sholat 5 waktu. Para jemaah rahimakumullah, dari ketiga pesan yang disampaikan oleh Luqman kepada putranya, semoga ini juga akan menjadi bekal kehidupan kita untuk membangun rumah tangga, untuk membina anak-anak
menjadi anak-anak yang qurratu a'yun, anak yang dipandang sejuk oleh mata dan hati kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim innahu huwas samiul alim.